Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan Kamis pagi yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun masih dalam suasana pandemi saat sekarang yang entah sampai kapan berlalu. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat tentunya. Izinkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Pak Arya Sanjaya dan saya sendiri Adi Prianto sedikit banyak ingin memaparkan mengenai hasil diskusi yang telah lampau kami diskusikan, kami rembukan terkait dengan analisis multivarian, pemodelan persamaan structural equation model atau bisa disingkat dengan SEM, di mana secara konsep dasar model statistik dengan pendekatan sebab akibat causal relationship terdapatnya variabel tersembunyi, laten atau tidak teramati. Fenomena abstrak yang tidak dapat diamati secara langsung namun dapat menghasilkan akibat langsung atau tidak langsung terhadap fenomena yang dapat diamati. Lalu menggunakan analisis faktor CFA, confirmatory factor analysis, digunakan jika sudah diketahui adanya keterkaitan antara variabel tidak teramati. Suatu dalil dapat dibuat berdasarkan pengetahuan teori, riset empiris, atau gabungan keduanya dengan pendekatan a priori dan pemeriksaan dalil secara statistik. Lalu menggunakan analisis regresi, analisis antara variabel laten. Lalu menggunakan notasi simbol dan jalur PET diagram. Struktur dijelaskan dalam diagram dan analisis jalur PET analisis. Kemudian pada slide selanjutnya, SEM secara singkat dapat diartikan kombinasi analisis faktor dan regresi, lalu prediksi dan hasil yang berkelanjutan dan terpisah, kemudian hubungan antara variabel terukur dan atau laten, tautan langsung antara diagram jalur, dan persamaan statistik kecocokan. Kemudian model berisi model pengukuran dan jalur, yang mana variabel terukur, variabel yang diamati, indikator atau variabel nyata dalam desain SEM, prediktor dan hasil dalam analisis jalur kuadrat dalam diagram. Kemudian variabel laten, variabel yang tidak dapat diamati dalam model, faktor, konstruk bangunan, variabel yang diukur dalam model pengukuran lingkaran dalam diagram. Kemudian pada slide berikutnya, SEM konsep visual dan proses analisis. Nah, pada gambar yang pertama, kita akan mengkaji pada teoritis, baru kita melihat diagram jalurnya, yang mana mengkonversi persamaan, di mana konversi persamaan dibagi menjadi dua, persamaan struktural, persamaan spesifikasi model pengukuran. Kemudian memilih matriks input dan estimasi model. Lalu probable masalah identifikasi, yang mana mengidentifikasi masalah-masalah yang khusus-khusus saja. Kemudian evaluasi goodness of fit atau bisa disingkat dengan GOF. Hal ini hanya sebatas mengevaluasi model-model. Kemudian interpretasi dan modifikasi model. Pada gambar yang kedua dan ketiga dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama, variabel throughput dan variabel laten harus konsisten. Lalu varian atau kovarian harus korelasi. Lalu regresi or loading ini baru prediksi. Kemudian pada slide berikutnya, jalur dan analisis SEM, uji kelayakan model, nanti kita akan melihat item indikator yang sudah ditetapkan dalam penelitian tersebut. Contohnya seperti menguji indikator pertama, persepsi manfaat, apakah ada kaitannya dengan indikator kedua, persepsi kemudahan, dan juga melihat keterkaitan antara indikator persepsi resiko. Selanjutnya juga melihat keterkaitan dengan indikator keempat, kenyamanan. Semua indikator tersebut terlihat dari berbagai aspek, misalnya indikator pertama dengan kedua, indikator pertama dengan ketiga, begitu pula selanjutnya. Mungkin sedikit banyak itu yang bisa saya paparkan karena memang sifatnya berlanjut. Untuk itu selebihnya saya serahkan kepada Bapak Arya untuk melanjutkan paparan yang telah didiskusikan tempo hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi, akan saya jelaskan lagi dan saya akan mulai dari contoh jalur dan analisis SEM, bahwa karakteristik SEM yang ada itu adalah kita melihat dari estimasi ini, melihat pada bagaimana hubungan relasi, interrelasi dari ketergantungan masing-masing faktor, melihat hubungan antar variabel secara terpisah namun terkait. Kemudian SEM ini melihat bagaimana hubungan variabel dependen dalam satu hubungan bisa menjadi variabel independen pada hubungan lainnya. Yang penting dalam SEM adalah melakukan inkorporasi atau melihat variabel-variabel yang bersifat tersembunyi atau bersifat laten. Keuntungan dari SEM ini adalah lebih mendekati pada teori, lebih baik dalam perkiraan errornya, dan langsung menghitung reliabilitas dan validitas. Berikutnya, penting dalam melakukan analisis pada structure equation modeling adalah melihat pada goodness of fit atau rentang indikator yang terjadi atau terdapat dalam SEM itu sendiri. Kita bisa melihat pada tabel yang tertera di dalam gambar ini, ada contoh 1 dan contoh 2, beberapa tabel atau indikator yang digunakan dalam menghitung bagaimana suatu metode atau suatu perhitungan dalam structure equation modeling memiliki kedekatan dengan indikator-indikator yang ada. Seperti contohnya ada indikator goodness of fit lebih besar dari 0,95 dengan skala antara 0 dan 1 dengan nilai lebih tinggi menunjukkan kesesuaian model yang lebih baik. Dan ini harus dilakukan secara multiple. Jadi tidak ada satu indikator yang mampu memenuhi kriteria goodness of fit dalam satu perhitungan di dalam structure equation modeling. Tahapan dalam pembuatan structure equation modeling atau SEM adalah membuat model, mengembangkan model, kemudian mengembangkan jalurnya, diagram jalur dengan kemudian melakukan konversi diagram jalur kepada persamaan struktural, kemudian memilih matriks yang tepat dari jenis estimasi, melakukan identifikasi model, kemudian melakukan juga kriteria dari goodness of fit. Jadi penting dalam pembuatan model dari structure equation modeling ini adalah melihat dari modeling yang ada dan menyiapkan desain penelitian, pengumpulan data, mengidentifikasi model, dan menguji model itu sendiri. Tahapan membuat SEM itu ada 4 seperti dijelaskan: membuat model, menyiapkan desain penelitian dan pengumpulan data, identifikasi model, dan pengujian model itu sendiri. Ya. Goodness of fit seperti dijelaskan, kita melakukan beberapa modeling dari goodness of fit. Yang paling sering dilakukan di sini adalah tes terhadap absolute fit test, tes terhadap incremental fit measure, dan juga tes terhadap parsimonious fit measure. Derajat kecocokan atau goodness of fit digunakan untuk menguji apakah data sampel cocok dengan distribusi dari populasi tertentu. Hal lain bisa dikatakan bahwa informasi
ini mewakili data yang diharapkan ditemukan dalam populasi yang sebenarnya. Contoh dari modeling SEM, menentukan construct, misalnya kita ingin menentukan variabel tersembunyi atau variabel laten dari sebuah kesetiaan atau loyalty. Kita melihat dari variabel yang ada seperti yang masih berupa sifatnya laten, misalnya adalah trust atau kepercayaan, dan juga satisfaction, yang dimana ini adalah variabel-variabel yang memiliki variabel yang bisa diukur atau manifest, dilakukan pengumpulannya melalui survei dan interview. Jadi dari pengukuran terhadap variabel-variabel yang tidak terukur tadi atau laten, kita bisa menentukan variabel yang bisa diukur atau indikatornya. Misalnya dalam hal ini trust atau kepercayaan bisa diukur dari tingkat kejujuran, tingkat citra atau image, perhatian, yang bisa diukur melalui survei. Biasanya melakukan survei dengan skala Likert dari 1 sampai 5 misalnya, untuk mengukur misalnya bagaimana sebuah kepercayaan itu citra itu diukur sebagai indikator terhadap sebuah indikator atau variabel kepercayaan. Kemudian kita melakukan diagram jalur dari modeling SEM ini. Kita melihat indikator-indikator, misalnya dalam hal ini trust bisa diukur dengan indikator citra, dan kemudian indikator care dan jujuran, dan kemudian juga dilihat dengan skala errornya. Jadi kita melihat bahwa skala-skala yang bisa diatur atau variabel yang bisa dilihat di indikator itu akan menentukan bagaimana kita melihat hubungan atau interrelasi dari variabel-variabel yang ada. Kemudian kita juga melihat measurement modelnya, hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, dan dalam hal ini berapa besar hubungan pengujian yang dilakukan dengan confirmatory factor analysis, apakah indikator tersebut berpengaruh kuat atau tidak kuat terhadap variabel laten itu sendiri. Ya, seperti dalam hal ini kita melihat bahwa kekuatan hubungan antar variabel-variabel yang bisa kita ukur terhadap variabel laten itu sendiri. Kemudian kita melihat structure model, disebut juga dengan diagram jalur atau PET diagram, merupakan suatu inti dari diagram yang dipakai dalam structure equation modeling. Dilakukan path analysis untuk mencari kekuatan hubungan antar variabel yang ada. Structural model hubungan ini dilakukan dengan analisis multiple regression. Jadi kita lihat juga bagaimana kekuatannya atau kecenderungannya terhadap satu variabel terhadap variabel lainnya, covariance analysis dan correlation analysis. Demikian mengenai pembuatan model dari structure equation modeling, dan kita sampai pada bagian akhir bagaimana kita melakukan pertanyaan dan batasan terhadap structure equation modeling itu sendiri. Apakah model yang dihasilkan sesuai dengan populasi yang kita lakukan penelitian? Saya menghitung banyak indeks kecocokan, model mana yang paling sesuai dengan data, bagaimana keandalan dari indikator yang ada, estimasi parameter dari model. SEM itu sendiri merupakan pendekatan konfirmasi atau confirmatory analysis, di mana kita masih memerlukan teori pendukung untuk menentukan apakah penelitian kita mendekati dari hipotesis yang kita berikan. SEM sering dianggap sebagai suatu korelasi yang ketat. Sejauh ini merupakan teknik yang sangat bagus, tapi tidak bisa menggantikan eksperimen yang buruk atau data digeneralisasi ke populasi yang ada. Batasan terbesar adalah ukuran sampel. Makin besar sampel akan makin bagus dari penelitian yang dilakukan dengan metode ini. Data hilang atau tidak merupakan normalitas multivariat. Untuk beberapa aplikasi yang sudah banyak menggunakan structure equation modeling, itu misalnya kita bisa langsung menggunakan aplikasi-aplikasi ini sebagai perhitungan terhadap structure equation modeling. Contohnya ini adalah bangunan dari diagram jalur atau path analysis sudah jadi, dengan di sini merupakan goodness of fit indicator yang didapatkan dari hipotesis yang ada. Contoh tampilan SEM, dan itu kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Contoh untuk covariance base atau CBSEM, itu kita menggunakan aplikasi misalnya AMOS, LISREL, AKS, M+. Untuk jenis structure equation modeling yang bersifat variance component base atau VBSEM, kita menggunakan Tetrad, PLSM, PM, GSCA, PLS-GRAPH, dan sejenisnya yang ada di tabel seperti ini. Tapi paling banyak digunakan dalam statistik dalam perhitungan structure equation modeling yang kelihatannya adalah AMOS dan LISREL.
Demikian adalah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis multivariat permodelan persamaan struktural atau structural equation modeling disampaikan oleh kelompok B8. Saya sendiri Arya Sanjaya, dan sebelumnya diawali dengan presentasi dari rekan saya Adi Prianto. Semoga presentasi ini memberikan penjelasan yang cukup mengenai structure equation modeling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.